Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Supriyadi di channel SMK TKJ, di mana channel ini berisikan informasi dan tutorial tentang dunia SMK, khususnya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Penasaran dengan informasi dan tutorial di video ini? Ikuti terus ya di channel SMK TKJ. Untuk mata pelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah simulasi digital dengan modul yang sama seperti sebelumnya, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu kolaborasi dalam jaringan, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi tersebut yaitu berhubungan dengan menganalisa fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring dalam penerapan konsep pembelajaran jarak jauh menggunakan fitur e-learning untuk mendorong pembelajaran yang dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Menurut Drake Stockley, e-learning digunakan sebagai penyampaian program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. Sedangkan menurut Sam Naidu, mendefinisikan e-learning sebagai penggunaan secara sengaja jaringan TIK dalam proses belajar mengajar. Dalam rangka membedakannya dengan kelas konvensional, sebuah kelas dalam lingkungan belajar berbasis TIK dikenal pula dengan istilah kelas maya atau cyberclass. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam rangka revolusi pembelajaran adalah: yang pertama, konektivitas. Akses terhadap beraneka ragam informasi tersedia dalam skala global. Selama memanfaatkan koneksi internet, akan didapatkan informasi apapun yang tersedia dalam World Wide Web atau website. Dalam mencari informasi juga tidak akan merasa kesulitan berkat bantuan mesin pencari seperti Google atau Bing. Yang kedua, fleksibilitas. Belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Dengan cara belajar yang terjadwal dalam kelas yang dilaksanakan selama ini atau kelas konvensional, guru adalah sumber belajar utama bagi siswa. Akan tetapi dengan kelas konvensional yang diperkaya dengan TIK, memiliki kebebasan dalam menentukan waktu yang tepat kapan harus belajar dan tempat untuk belajar, selama dapat menggunakan komputer dan mengakses internet. Yang ketiga, interaksi. Evaluasi belajar dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Dengan memanfaatkan TIK dapat mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, maupun mengerjakan ujian dimanapun dan kapanpun yang diinginkan. Dalam beberapa model ujian, dimungkinkan juga untuk mendapatkan hasil penilaian maupun umpan balik secara otomatis, sehingga tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasil penilaian ujian. Yang keempat, kolaborasi. Penggunaan perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Dengan memanfaatkan perangkat diskusi melalui internet, dapat berkomunikasi, berdiskusi, bertukar pendapat, baik mengenai sebuah ide, permasalahan, maupun solusi dengan rekan atau guru. Dengan perangkat ini juga dapat membuat kelompok belajar. Dalam kelompok ini akan dapat berbagi ide maupun sumber belajar antar teman. Yang kelima, peluang pengembangan. Konten digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Dalam kelas konvensional, siswa dan guru harus berada dalam ruangan yang sama. Akan tetapi dengan memanfaatkan TIK, guru dapat memberikan instruksi dari tempat tertentu dan siswa dapat mengikuti instruksi guru walaupun berada di tempat yang berbeda. Yang terakhir, yang keenam adalah motivasi. Multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Dengan TIK, siswa dan guru akan mendapatkan berbagai sumber belajar. Salah satu sumber belajar tersebut adalah video atau animasi yang menjelaskan konsep atau peristiwa tertentu. Dengan bantuan media ini, siswa akan mendapat ilustrasi atau gambaran yang lebih nyata dan dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. E-learning dapat dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama adalah model agent. Dalam model ini, learning digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran tatap muka di kelas. Model ini dapat dikatakan sebagai model tradisional plus, karena keberadaan learning hanya sebagai pengayaan atau tambahan saja. Yang kedua, model mixed atau blended.
Model ini menempatkan e-learning menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Misalnya pembelajaran teori dilaksanakan secara daring, sedangkan pembelajaran praktik dilaksanakan secara tatap muka. Akan tetapi, Bershin berpendapat bahwa model blended learning merupakan gabungan dari model adjacent dan mixed, sehingga sedikit atau banyak porsi dari e-learning dalam pembelajaran tatap muka, seluruh proses tersebut merupakan blended learning. Yang ketiga adalah model daring penuh atau full online. Dalam model ini, e-learning digunakan untuk seluruh proses pembelajaran, mulai dari penyampaian bahan belajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Secara tidak langsung, fungsi e-learning dalam dunia pendidikan adalah yang pertama yaitu sebagai tambahan atau pengayaan pembelajaran atau yang disebut dengan suplemen. Yang kedua sebagai pengganti sebagian pembelajaran atau komplemen. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sebagai pengganti seluruh pembelajaran atau replacement. Dalam pembelajaran yang memanfaatkan e-learning dibutuhkan berbagai komponen pendukung, yaitu yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, seperti komputer, laptop, netbook, maupun tablet. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software, seperti Learning Management System atau LMS, Learning Content Management System atau LCMS, dan Social Learning Network atau SLN. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah infrastruktur seperti jaringan internet maupun intranet. Yang selanjutnya adalah konten pembelajaran, di mana konten tersebut dibuat oleh guru yang dipublish menggunakan perangkat lunak atau software. Yang terakhir yaitu adalah strategi interaksi atau komunikasi pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran, baik itu siswa ataupun guru. Dalam rangka mendukung kelas maya, dimanfaatkanlah berbagai perangkat lunak, aplikasi ataupun sistem yang pada umumnya berbasis web. Secara umum dikenal dua jenis aplikasi, yaitu aplikasi Learning Management System atau LMS dan Learning Content Management System atau LCMS. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, seiring meluasnya pemanfaatan social network atau SN, khususnya Facebook, muncullah aplikasi Social Learning Network atau SLN sebagai salah satu alternatif bentuk kelas maya. Menurut Kruse dan Tucker, LMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirim konten atau content delivery system, dan melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Sedangkan menurut Christian Brown, dalam LMS Sector Best Practice, LMS adalah sebuah aplikasi yang berfungsi mengadministrasikan secara otomatis sebagai kegiatan pembelajaran. Guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk berbagi sumber belajar, berinteraksi, dan berdiskusi dengan siswa, menyampaikan pengumuman, memberi tugas maupun ujian, serta memberikan penilaian. Sedangkan siswa dapat membaca materi belajar, menjawab pertanyaan, berdiskusi, serta mengirim tugas dan menjawab soal-soal ujian. Contoh dari LMS antara lain yaitu Moodle, DeckOS, dan Author. Menurut Christian Brown, LCMS adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh pemilik konten untuk mendaftar atau register, menyimpan atau store, menggabungkan atau assembly, mengelola atau memanage, dan mempublikasikan konten pembelajaran untuk penyampaian melalui web, bentuk cetak maupun CD. Secara lebih rinci, LCMS adalah sebuah aplikasi untuk mengelola konten pembelajaran. LCMS tidak hanya dapat membuat, mengelola, dan menyediakan modul-modul pembelajaran, tetapi juga mengelola dan menyunting atau mengedit semua bagian yang membentuk sebuah katalog. Contoh dari LCMS antara lain yaitu ClaroOnline dan Edocho Solution. Jejaring sosial atau social network adalah sebuah jejaring yang memuat interaksi sosial dan hubungan interpersonal. Secara lebih rinci, SN adalah sebuah aplikasi atau laman yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara saling bertukar informasi, komentar, pesan, gambar, maupun audio video. Dalam social network site atau SNS seperti Facebook atau Twitter, pengguna difasilitasi untuk melakukan interaksi, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan kata lain, mekanisme bersosialisasi melalui jaringan ini telah terbukti dapat meningkatkan hubungan interpersonal dan memfasilitasi komunikasi nonverbal melalui media seperti audio video,
maupun gambar. Dengan berkomunikasi melalui media ini, interaksi interpersonal menjadi lebih dekat. Oleh karena itu, berdasarkan kelebihan nilai berbagai situs jejaring sosial, didorong untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Beberapa aplikasi social learning network yang sudah dipakai banyak institusi pendidikan yaitu: yang pertama, Einstein, merupakan SLN yang ditunjuk bagi pembelajar dewasa atau pendidikan tinggi dan pembelajar seumur hidup. Yang kedua, Sophia, merupakan SLN yang menyediakan ribuan tutorial akademik yang diajarkan oleh guru dengan berbagai model instruksional dan dapat diikuti oleh pembelajar dengan berbagai model belajar. Yang ketiga, Remix Learning, yang juga didukung oleh The Bill and Melinda Gates Foundation, menyediakan sebuah SLN yang dapat diatur sesuai selera oleh sekolah, perpustakaan, museum, dan institusi lainnya yang membutuhkan. Yang keempat, Schoology, merupakan LMS yang dilengkapi dengan SLNS. Yang terakhir, Edmodo, menggabungkan sebagian fitur dari Learning Management System atau LMS dan sebagian fitur dari jejaring sosial atau social network. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dianggap mampu untuk memperkaya pembelajaran konvensional. Perangkat lunak yang mendukung pelaksanaan kelas maya melalui e-learning adalah Learning Management System atau LMS dan Learning Content Management System atau LCMS. Dalam perkembangannya, LMS dan LCMS perangkat ini dianggap kurang melibatkan hubungan sosial antara penggunanya. Oleh karena itulah, kemudian muncul Social Learning Network atau SLN yang memanfaatkan peran jejaring sosial untuk pembelajaran. Cukup sampai di sini penjelasan tentang video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.